kabar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Mengikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Indonesia Makin Cakap Digital, bersosialisasi di ruang digital. Halo, selamat siang Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan senang sekali tentunya saya Septi Diajeng bisa hadir menyapa Anda. Saya selaku moderator dalam acara webinar kali ini. Di siang hari ini kita memiliki tema besarnya yakni internet baik atau buruk bagi kehidupan kebudayaan. Baik, pada hari ini Senin 28 Juni 2021 sudah bergabung tentunya seluruh partisipan dan juga para narasumber di sini. Mari kita bersama-sama ikuti serangkaian acara webinar kali ini. Sedikit dari saya, teknologi, informasi, dan komunikasi terus mengalami perkembangan yang begitu pesat. Di Indonesia sendiri, penetrasi penggunaan internet mencapai 73,3%. Pada akhirnya, angka ini mengantarkan Indonesia menjadi pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara, dan ini sumbernya dari laporan e-ekonomi SEA Google di tahun 2020. Pada akhirnya, melalui fakta tersebut, visi misi dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yakni melakukan percepatan transformasi di bidang digital, yakni sekali lagi untuk mencapai digital nation. Ya, digital nation ini menjadi visi utama terbesarnya di periode keduanya menjabat. Dan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, tentunya yang juga turut menggandeng beberapa stakeholder, di antara di sini ada GNLD Siberkreasi telah menyusun roadmap-nya hingga mencapai tahun 2024 untuk literasi digital. Ya, di mana sekali lagi meningkatkan partisipasi masyarakat terkait digital, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Ya, dan selama acara ini berlangsung tentunya berlaku tata tertib yang perlu Anda patuhi. Di antara yang pertama, tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, dimohon untuk mematikan mikrofon Anda selama acara ini berlangsung dan boleh mengaktifkan kamera video Anda. Dan selanjutnya tidak diperkenankan coret-coret layar. Selanjutnya juga tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara. Dan hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab atau di akhir, mengerjakan pretest dan juga post-test, serta para peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi post-test melalui link yang akan kami bagikan di kolom chat. Dan aplikasi Siberkreasi dapat Anda download melalui App Store dan juga Google Play. Dan ada info menarik juga untuk Anda nih, seluruh partisipan yang bergabung hari ini boleh melontarkan pertanyaannya dari para narasumber, di mana nanti akan ada hadiah menarik, yakni pulsa sebesar masing-masing 50.000 untuk penanya yang memberikan pertanyaan yang menarik ya. Dan bagi Anda juga yang mau ikutan kuis ini, silakan Anda bisa screen capture di sini selama acara ini berlangsung. Boleh posting keseruan ini di feed Instagram Anda. Jangan lupa untuk follow dan juga mention di @siberkreasi dengan hashtagnya di sini. Yang pertama Makin Cakap Digital. Selanjutnya ada juga hashtag Siberkreasi dan juga Litdikal. Ya, itu yang perlu Anda posting tentunya. Ada hadiah menarik juga tentunya untuk Anda ya. Dan baiklah, bersama-sama mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa, dan nanti juga akan dilanjutkan kita mendengarkan arahan dari Presiden Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
baiklah, kita sudah mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo terkait tadi yang merujuk literasi digital. Dan kali ini kita juga akan mendengarkan sambutan dari Bupati Kota Waringin Timur yang terhormat Bapak Halikinor SHMM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat lingun naratai, salam sujud keredeng malempang. Adil katalino, bajuramin kesaruga, basengat kajibata harus. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi telah menyusun peta literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat dan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi, komunikasi dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru di masyarakat. Maka dalam peta itu dirumuskan juga 4 kerangka dalam penyusunan kurikulum literasi digital, yaitu digital skill, digital etik, digital safety, dan digital kultur. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, diadakan secara serentak kegiatan selama 7 bulan pada tahun 2021 ini yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei yang lalu dengan dilakukannya kick-off atau pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia demi tercapainya pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan metode digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat. Selain itu juga bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh utuh dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara dengan baik. Mari kita dukung dan ikuti kegiatan ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota kita Kabupaten Kota Waringin Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya perkenalkan saya Bupati Kota Waringin Timur Haji Halikinor SHMM membuka secara resmi webinar literasi digital di Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya berharap kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Timur dalam rangka mewujudkan makin cakap digital. Selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih sambutan dan juga arahannya Bupati Kota Waringin Timur Bapak Haji Halikinor SHMM yang sudah memberikan sekali lagi sambutan yang begitu hangat ya di siang hari ini. Dan di kesempatan kali ini izinkanlah saya nih untuk menyapa para narasumber kita ya agar lebih akrab ya. Para peserta semua di sini juga pastinya sudah tidak sabar untuk bisa mendengarkan materi per materi dari para narasumber di sini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu di sini ada Pak Billy Purwacaroko selaku founder and CEO Renjana Inclusive Hub. Sudah bergabungkah?
Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, bagaimana kabarnya, Pak Billy? Alhamdulillah baik. Mbak Septi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Harus sehat ya Pak ya, kan menjadi prioritas utama ya di masa-masa saat ini. Baik, terima kasih dan juga kepada Pak Muhammad Siplunur, Escape MH, selaku founder Central Business Digital. Selamat siang, bagaimana kabar ya Pak Muhammad? Selamat siang Mbak Septi, Alhamdulillah baik dan luar Alhamdulillah biasa hari baik. ini. Mbak Septi Baik. gimana kabarnya? Luar biasa, Pak. Baik, saya ingin juga menyapa di sini DRG Ibu Queen Analisa ya, Ibu DRG Queen Analisa selaku dokter gigi dan konten kreator edukasi. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Iya. Baik. Dan juga Pak Safrizal Pahlevi, Eskom MCS, selaku founder belajarbisnis.online dan juga Wakasek SMKM 1 Sampit. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Sudah mendengar suara saya? Sekali lagi saya sapa Pak Safrizal Pahlevi. Ya, selamat siang, Mbak. Iya, sudah bergabung juga ya. Kabarnya baik ya Pak ya? Baik. Baik. Dan untuk seluruh peserta, teman-teman di sini nanti masing-masing akan mendengarkan materi kurang lebih 20 menit dari tiap narasumber. Silakan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaannya, boleh langsung saja memberikan pertanyaan ketika narasumber sudah selesai memberikan materi dengan formatnya di sini pertanyaan underscore nama, underscore nomor handphone dan juga underscore email. Boleh ditujukan kepada siapa, boleh dicantumkan. Dan tanpa perlu berpanjang lebar, mari kita bersama-sama akan mendengarkan materi yang pertama terkait peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak yang akan dibawakan oleh Pak Billy Purwacaroko. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Septi. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya akan mencoba untuk berbagi tangkapan layar ya, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat Mbak Septi? Ya, sudah Pak. Sudah ya, oke. Saya mulai ya. Oke, jadi saya akan membawakan satu topik yang mungkin teman-teman semua di ruangan ini cukup relevan karena saya lihat banyak sekali populasi anak-anak muda, ini anak-anak SMK, saya lihat dari nama-namanya, mungkin murid dari Pak Pahlevi gitu kan di SMK di Sampit. Jadi ini saya mau mengkonfirmasi nih teman-teman semua, apakah nanti materi saya ini benar dialami oleh teman-teman semua atau justru butuh revisi sana sini. Saya akan membawakan materi buat orang tua, jadi judulnya adalah untuk semua orang tua menikmati proses sebagai teman diskusi anak. Oke, jadi ketika saya ingin menyampaikan materi ini itu saya kembali lagi bertanya-tanya. Sebenarnya orang tua ini itu udah berapa kali sih disebut ketika berkaitan dengan kecakapan digital, berkaitan dengan kemampuan pengawasan internet itu berapa kali sih? Ternyata sudah banyak sekali buku, petunjuk, cara praktis orang tua dalam pengawasan akses terhadap internet. Tapi topik ini tuh kayaknya nggak akan selesai untuk diperbincangkan. Jadi akan terus-menerus untuk diperbincangkan dan sampai kapanpun. Nah, dari situ perbincangan berawal dari bahwa internet itu sekarang bukan lagi barang mewah. Bahwa semua orang sekarang punya hak untuk bisa mengakses internet dan semua orang juga didorong untuk bisa jadi berperan aktif dalam internet. Tapi sayangnya karena internet sudah bukan jadi barang mewah, kemampuan literasi digital lah yang sangat langka karena tidak equal kalau misalkan semua orang menjadi pengguna internet tapi kemampuannya tidak sama. Oleh karena itu acara ini saya dukung banget karena sama-sama belajar dan semua orang yang di ruangan ini setuju bahwa kita harus menjadi pengguna internet yang baik, beretika dan punya culture. Seperti apa? Kita akan bahas nanti. Nah, sebenarnya udah ada dua topik ya, contohnya ada dua sumber yang orang tua itu sebenarnya bisa baca. Yang pertama itu dari
Google. Jadi Google ini punya satu program namanya Google Tangkas Berinternet. Jadi teman-teman bagi yang punya orang tua atau teman-teman yang kenal sama kakaknya atau tetangganya atau siapapun yang sudah punya anak dan memang orang tua, bisa download gratis filenya, tinggal googling aja Tangkas Berinternet, nanti ada. Lalu sebenarnya di tahun 2018 kalau nggak salah ada Gajah Mada University Press itu pernah mengeluarkan satu bentuk literasi digital keluarga. Ini saya lihat di Google Book harganya 60.000. Jadi teman-teman dan orang tua semua bisa download dan bisa beli sekali untuk seumur hidup buat belajar bagaimana sih sebenarnya untuk mengawasi dan bagaimana sebenarnya peran orang tua untuk ke sana. Saya nggak akan detail ke sana, tapi saya akan coba untuk bawa teman-teman dan orang tua semua ini memahami sebenarnya apa sih garis besar dari pengawasan internet terhadap anak. Oke, sebelum pandemi, peran orang tua itu vital banget terhadap internet. Tapi pada waktu 2020 awal pandemi datang, vitalnya semakin vital. Apalagi di saat bapak-bapak ibu guru semua di ruangan ini mungkin ada yang terpaksa membawa kelas-kelasnya dalam bentuk kotak seperti ini, Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Peran orang tua dalam digital semakin vital, semakin penting. Dan teman-teman mungkin juga juga merasakan bahwa orang tua saya biasa-biasa aja, atau orang tua saya sebenarnya care sama saya mengenai digital ini. Tapi ini adalah pengetahuan yang banyak orang tua belum paham akan hal ini. Kita akan bahas lagi nanti. Nah, saya itu ada 3 hal mengenai opini yang tidak populer. Bahwa sebenarnya pengawasan terhadap anak itu bukan berhenti ketika mereka masuk ke SMP. Atau ketika mereka sudah SD. Enggak. Tapi anak harus diawasi juga sampai mereka dewasa. At least sampai usia 18 tahun lah. Ini sangat unpopular banget karena mungkin teman-teman semua ngapain saya udah dewasa tapi kok diawasin dan sebagainya. Justru semakin dewasa tanggung jawab orang tua itu justru semakin besar karena orang tua itu akan melihat bahwa anaknya bersentuhan dengan dunia di luar lingkungan dan keluarganya, akhirnya banyak sekali nilai-nilai yang mungkin bertentangan dengan keluarga yang perlu dikonfirmasikan oleh orang tua. Jadi ketika anak itu usianya 0 tahun sampai 18 tahun, at least gitulah orang tua harus fokus kepada anak. Tapi boleh lebih, boleh kurang. Boleh lebih tapi nggak boleh kurang kalau dari saya. Selanjutnya, orang tua itu ternyata punya perbedaan. Teman-teman dan para orang tua yang datang di siang hari ini, saya yakin bahwa kita lahir di masing-masing daerah. Saya tinggal di Surabaya, sekarang sedang di Bandung. Punya pengasuhan yang berbeda juga dengan teman-teman yang lagi ada di Kota Waringin Timur dan di kota-kota lainnya. Dan itu membuat pola pengasuhannya beda. Dan orang tua harus tahu bahwa pola pengasuhannya beda. Oke, dari sana orang tua itu akan tahu bagaimana pola-pola yang paling bagus untuk anaknya. Bahkan anak pertama dengan anak kedua, polanya jauh berbeda. Teman-teman bisa ngerasain sendiri dan orang tua juga bisa ngerasain sendiri akan hal ini. Yang kedua, tapi ada satu kesamaan dari perbedaan semua itu. Orang tua hadir sebagai penyeimbang digital ketika anak-anaknya mengakses konten-konten digital. Nah, orang tua penting banget sebagai penyeimbang. Ketika ditanya, Pak, Bu, tahu nggak mengenai siklus biologi? Mungkin Bapak Ibunya tidak tahu secara keseluruhan. Tapi orang tua wajib sebagai pihak penyeimbang untuk tektokan sama anaknya, diskusi. Jadi gimana sih mau kamu? Jadi apa sih siklus biologi? Orang tua perlu belajar dari anak dan anak perlu belajar dari orang tua. Ini yang kemudian internet membutuhkan yang namanya interpreter, yaitu penjelasan mengenai apa yang terjadi di dalam internet. Itu dilakukan oleh orang tua. Tanpa ada peran orang tua, internet hanya akan bisa menjelaskan dirinya, tapi tanpa ada emosi. Maka anak akan kesusahan untuk mendapatkan bimbingan dari internet. Orang tua vital banget di sini. Nah, saya punya 4 cara untuk orang tua. Cara ini saya perkenalkan dengan namanya lewat ini. Jadi setidaknya ada 4 hal yang orang tua harus pahami dan kuasai. Pertama, memahami bahwa internet itu netral.
Oke, di sini mungkin debatable. Ada kok konten-konten internet yang negatif, ada konten-konten yang positif. Itu menunjukkan bahwa konten internet itu tergantung siapa yang mengakses. Tergantung siapa dan tujuan bagaimana kita mengakses. Oleh karena itu, internet disebut netral. Peran orang tua lah yang mengembalikan kenetralan itu. Jadi orang tua harus netral juga. Jangan buru-buru terbakar emosi atau jangan buru-buru mengiyakan sesuatu. Cara kedua, berbicara dengan anak melalui empati. Teman-teman, pernah nggak sih teman-teman mungkin ditanyain sama orang tua atau seseorang yang lebih tua dari teman-teman, gimana kuliah online atau gimana sekolah online hari ini? Capek nggak? Matanya baik-baik aja nggak? Ada yang bisa dipelajari nggak? Ada yang bisa ditingkatkan nggak besok? Ada satu contoh teman saya yang masih punya anak di bawah usia 6 SD, usianya antara 4 sampai 5 SD, saya lupa. Tapi tiap hari ibunya menyempatkan waktu 30 menit sebelum tidur untuk mengafirmasi apa sih kejadian yang terjadi pada anaknya hari ini. Mungkin orang tua, wah nggak punya waktu mas, udah ada kegiatan lain dan sebagainya. Tapi kegiatan berbicara dengan anak ini penting sekali Bapak Ibu dan teman-teman semua. Yuk mulai kita bangun kegiatan empati ini. Yang ketiga adalah sama seperti ketika tanya, Pak, Bu, apa itu rokok? Pak, Bu, apa itu narkoba misalkan? Itu Bapak Ibu mungkin nggak tahu gimana cara menjelaskannya ya. Gimana cara agar saya tidak menjerumuskan teman-teman ini dan semuanya ya gitu. Oleh karena itu sangat wajar jika Bapak Ibu semua itu ambil jeda, bilang saja tidak tahu, Nak, Bapak belum tahu, boleh nggak Bapak konfirmasi dulu dan validasi sebelum Bapak jawab. Ibu juga gitu, Ibu konfirmasikan dan validasikan. Itu normal, dan anak mungkin akan menerima itu. Jadi kita perlu membuka ruang-ruang diskusi seperti ini. Dan yang terakhir adalah, jika Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, atau teman-teman semua merasa bahwa wah saya butuh bantuan nih, datang berjejaring dengan antara orang tua dan mencoba untuk selalu relevan. Belajar, TikTok itu mainnya gimana sih? Sekarang Instagram udah punya kayak TikTok alike, seperti Reels. Itu gimana sih sebenarnya gitu. Belajar, selalu belajar agar anak dan orang tua selalu relevan. Saya pikir orang tua pengawasannya cukup baik kalau misalkan mereka sudah cukup relevan dengan anak-anaknya. Begitu pula dengan anak-anaknya. Jadi sisinya di sini harus dua, antara orang tua dan anak-anak. Nah, mungkin orang tua tidak akan pernah mengerti sepenuhnya. Mungkin anak-anak, mungkin teman-teman SMK di sini, ya orang tua saya nggak tahu sepenuhnya tentang apa yang saya pikirkan, dan mungkin orang tua juga nggak bisa melakukan pengawasan 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Kita bukan CCTV, kita bukan server yang menerima rekaman-rekaman pengawasan tersebut, tetapi menjadi teman diskusi, Bapak Ibu semua dan teman-teman, tetapi menjadi teman diskusi itu akan menjadi saat-saat yang tepat dan menjadi opsi jalan tengah dalam mengawal anak lebih aman dalam berinternet. Oke, jadi diskusi ini bisa per harian, bisa 2 harian, atau bisa mingguan. Oke, minggu ini kamu belajar apa? Oke, ayah belajar ini, ibu belajar ini. Oke, kamu belajar apa? Oh, saya sekolah belajar ini dan sebagainya. Mungkin ini gambaran keluarga-keluarga yang ideal, dan memang agak susah untuk tercapai, tapi saya yakin banyak akan tercapai. Itu slide terakhir saya, teman-teman, kita akan diskusi nanti. Silakan tanya kalau ada pertanyaan. Terakhir dari saya, bisa kita menjadi orang tua yang makin cakap digital dengan pengawasan terhadap internet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Billy, tadi penjelasannya terkait peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang internet ya, keamanan internet. Jadi sudah dijelaskan bahwa ya sampai kapanpun orang tua ini akan memegang kendali, tidak akan ada habisnya, sampai anak sampai besar pun kita harus mendampingi ya, seperti itu tadi. Mungkin untuk Q&A-nya kita akan taruh di akhir. Jadi untuk Pak Billy mohon tetap stay bersama kami selama acara ini berlangsung ya. Baik, untuk seluruh peserta kita akan bersiap lagi untuk bisa mendengarkan materi selanjutnya. Kali ini dengan temanya peran komunitas akademik dalam pendidikan era digital yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad Siplunur, Eskep MH. Apakah sudah siap dengan materinya, Pak Muhammad?
Ya, siap, Mbak. Sudah siap? Dipersilakan. Oke. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan yang saya hormati para narasumber dan audiens sekalian. Kebetulan saya ini kan dosen juga nih di salah dua kampus yang ada di Sampit ini. Dan kebetulan lagi saya ini alumni SMK 1, mungkin di sini banyak adik-adik saya nih. Dan Pak Sahrizal, dulu saya lulus tahun 2011, Pak, dari SMK 1. Nah, hari ini saya akan membawakan tentang apa ini? Peran komunitas akademik di pendidikan era digital. Saya mohon izin ya, share screen. Kelihatan? Udah kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Udah, Pak. Oke. Sip. Ya, jadi hari ini gini. Bagaimana peran komunitas akademik khususnya di lingkaran kampus ini dalam pendidikan era digital. Sebenarnya keadaan pandemi COVID ini lah yang memaksa kita atau semua dosen dan mahasiswa itu agak melek dalam mediasi dunia digital ini. Jadi kita sadari pada saat ini di abad digital 21 kita melihat dan harus bisa beradaptasi dengan setiap perubahan. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Dan yang harus dimiliki oleh setiap individu, saya tekankan biasanya ketika mengajar ke mahasiswa itu, hari ini kita tidak lagi akreditasi itu menjamin mutu. Dan ijazah itu menjamin sebuah kemampuan berpikir tidak lagi. Nah, di saat ini kita dihadapkan sebuah era di mana semuanya harus bisa dan harus mampu beradaptasi. Dan yang paling penting yang dimiliki oleh setiap individu itu adalah soft skill. Soft skill ini baik kemampuan dia menggunakan internet, bagaimana hardnya atau softnya, membuka dan menutup, bagaimana mengaksesnya, membuat akun, dan lain sebagainya. Kemudian individu itu juga harus memiliki critical thinking, yang mana dia bisa membuat sebuah falsifikasi dari sebuah pernyataan. Maksudnya itu apa? Ada suatu pernyataan yang memang menurut dia ini bertentangan. Ya buatlah sebuah critical thinking untuk memfalsifikasi dan memperbaikinya. Dan setiap individu harus memiliki komunikasi yang baik, komunikatif. Selanjutnya dia harus memiliki jiwa yang kreatif dan mampu berkolaboratif. Sehingga lahirlah konten-konten yang sifatnya kreatif, edukatif, dan mendidik. Nah, di era digital ini ketika individu, mahasiswa atau siswa ataupun setiap orang yang memiliki 5 hal ini, pasti dia akan mampu menginterpretasikan di dalam kehidupannya menjadi orang yang kreatif, dia juga memiliki jiwa edukatif dan inspiratif. Nah, dalam pendidikan era digital ini, khususnya di tahun 2020 sampai dengan 2021 ini, gencar-gencarnya orang semua mengakses dari segi digital. Belajar pun kita melalui LMS, Learning Management System, atau melalui media-media seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, saat ini khususnya untuk siswa, saya melihat anak-anak SD lah, yang orang-orang tuanya itu gelisah ketika dihadapkan di sebuah masa di mana belajar itu tidak bisa lagi dihadirkan ke sekolah. Di Sampit masih galau, terkadang turun, terkadang tidak. Nah, di masa pandemi, seperti saya nyatakan di awal tadi, COVID-19 ini memaksa semua orang, semua individu, bukan hanya peserta didik dan guru, tetapi juga orang tua, untuk mampu beradaptasi. Khususnya peserta didik di saat ini yang memiliki fashion, kemampuan yang di atas rata-rata lah.
pada pendidik-pendidik zaman dahulu itu. Kalau saat ini pendidik atau guru atau dosen tidak bisa mengakses internet, tidak bisa membuka komputer, otomatis pasti guru itu akan ketinggalan. Dan harus memiliki inspirasi dan memiliki teladan dan berjiwa karakter yang bagus. Nah, peserta didik saat ini dihadapkan di mana kemampuan dirinya sendiri, dia mau atau tidak untuk menjadi maju, misalnya dia malas, peserta didik itu suka main game, Mobile Legends, PUBG atau Free Fire, kota-kota yang disediakan oleh pemerintah itu hanya untuk main game atau hal-hal yang tidak bermanfaat, akhirnya peserta didik itu menjadi peserta didik yang mundur. Jadi tergantung peran peserta didik dan terlebih penting lagi adalah bagaimana pengawasan orang tua yang seperti disampaikan oleh Mas Billy tadi. Nah, di masa sekarang ini kelas belajar dimediasi betul-betul secara digital ketika orang pengen maju. Nah, masuk di dalam dunia akademik ini sendiri. Pada tahun 2012 ini sebenarnya transformasi digital ini sudah diprediksi oleh kalangan dunia akademik di dunia. Kehidupan dan literasi ini bukan lagi sekedar kertas, pena, dan suara, tapi sudah melibatkan akun-akun media sosial dan komunikasi multimedia lainnya. Yang dimaksud adalah seperti Zoom, Google Meet, Wikipedia, dan lain sebagainya itu. Jadi, semua orang ketika tenaga pendidik atau mahasiswa itu memiliki passion, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kreatif, edukatif, dan inovatif lah. Maka dia mampu menghadapi sebuah transformasi digital ini dan menyambutnya dengan baik. Kita melihat sebuah riset pada tahun 2015 ini. 2015, usia anak 13 sampai dengan 17 tahun ini merupakan pengguna medsos berat dan hampir 87% memiliki akses ke komputer. 58% ke smartphone. 87% ke akses komputer itu yang saya maksud adalah banyak warnet, kemudian kayak di Telkom menyediakan fasilitas, atau bahkan mereka yang memiliki kuota dan akses internet yang ada di rumah. Jadi anak-anak 13 sampai 17 ini merupakan puncak-puncaknya pengguna berat medsos. Tapi ketika dia mampu mengarahkan dirinya ke hal yang positif, maka penggunaan medsosnya itu bisa menghasilkan sebuah karya. Banyak anak-anak sekarang itu yang kecil-kecil mungkin sudah bisa bikin YouTube, dan YouTube-nya itu sudah memiliki AdSense, masuk iklan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia hanya menjadi seorang pengguna yang konsumtif, dia akan tertinggal dalam sebuah transformasi digital ini. Dan medsos ini pada abad 21 menjadi ruang di mana membangun hubungan, membentuk identitas diri. Kadang-kadang anak-anak atau mahasiswa, remaja, bahkan orang tua sendiri pun mengekspresikan dirinya itu melalui akun media sosial. Galau, hanya Tuhanlah yang tahu, padahal ditulis di media sosial. Nah, jadi ekspresi diri ini bahkan Facebook, Instagram, dan akun-akun medsos lain itu lebih mengetahui ekspresi tentang dirinya itu. Nah, dan medsos ini menjadi tempat belajar tentang dunia yang ada di sekitar kita. Apa sih yang tidak ada melalui media sosial ini? Kalian misalnya mencari rumus Excel untuk ini menjadi ini, cari aja di YouTube ada. Nah. Kemudian lagi internet. Internet ini menjadi mesin pencari bahan karya ilmiah. Nah, dalam dunia kampus, saya sering mengarahkan mahasiswa-mahasiswa saya itu kalau pengen mencari bahan-bahan primer untuk bahan-bahan penulisan atau karya ilmiah, bisa melalui Google Cendekia. Anak-anak pun
misalnya kalau di sini ada anak-anak SLTA, melalui Google Cendekia ini kawan-kawan bisa melihat, bahkan hanya menggunakan kata kunci, kawan-kawan sudah bisa mendapatkan sumber bahan primer yang kawan-kawan inginkan. Nah, melalui internet pula menjadi mesin publikasi ilmiah. Ketika kawan-kawan menulis sebuah jurnal dan jurnal itu atau karya ilmiah itu pengen diakui, maka kawan-kawan harus melalui internet. Publikasi ilmiah, karya ilmiah, dan bahkan di internet ini mampu menganalisa duplikasi kalau memang kawan-kawan menduplikat sebuah jurnal itu. Yang disebut dengan uji Turnitin. Dulu ketika saya kuliah ngambil S2 di Surakarta itu, banyak kawan-kawan itu tidak lulus per bab itu karena kalau kita copy paste aja per paragraf itu sudah ketahuan. Nah, inilah kemampuan internet saat ini, luar biasa. Ini gimana? Nggak bisa dilanjutkan. Nah, kemudian kepada kawan-kawanku sekalian, baik mahasiswa maupun mahasiswa yang ada di dalam Zoom meeting ini, implementasi lulusan di era digital, saya sendiri mendorong, bukan hanya saya meminta kepada kawan-kawan sebagai seorang dosen, tapi juga saya melakukannya. Saya dirikan sebuah sentral bisnis digital itu sebagai tempat untuk pembuatan aplikasi, dan akhirnya sekarang ini kami membuat Sayur Klik dan sudah bertransformasi menjadi PT Sayur Klik Nusantara. Itu adalah produk dari sentral bisnis digital itu sendiri bersama kawan-kawan yang lainnya. Nah, yang saya tekankan kepada mahasiswa sekalian adalah bagaimana mendorong lahirnya karya berbasis digital itu. Untuk satu, layanan yang lebih cepat dan akuntabel. Ketika layanan cepat dan akuntabel ini, masyarakat tidak lagi mengantri. Mahasiswa hukum, coba kalian, kata saya apa ini? Saya meminta biasanya, mahasiswa hukum coba bikin sebuah layanan pengaduan, atau misalnya ketika pengaduan itu prosesnya sudah sampai mana? Ini sudah sampai mana, tahapan mana? Penyidikan kah, penyelidikan kah, atau sudah dilimpahkan ke kejaksaan kah? Dan itu coba dibangun secara digital, sehingga masyarakat tidak lagi bertanya-tanya, mengantri, dan memiliki paradigma negatif kepada pemerintah. Misalnya lagi, layanan yang lebih cepat dan akuntabel ini. Saat ini orang bikin EKTP itu mengantrinya luar biasa lama. Tapi ketika disediakan berbasis digital, antrian itu tidak lagi diambil di kantor layanan Capil itu, tapi diambil melalui akses smartphone. Oh, saya dapat nomor antri misalnya 50. Dan ini diperkirakan pada jam 2. Nah, ketika layanan-layanan digital ini sudah dilahirkan, sehingga apa? Pungli itu hilang, dan lahirlah layanan yang sangat efisien. Nah, selanjutnya lagi, produktivitas SDM menjadi lebih tinggi. Semua SDM yang ada di sebuah layanan instansi itu memiliki capaian kinerja yang tinggi. SDM-nya berkualitas dan memiliki daya saing. Nah, itulah yang diharapkan kalangan komunitas akademik ini ketika para lulusan-lulusan itu mengimplementasikan ilmunya di era digital. Bukan hanya ibaratkan kalangan akademik, adik-adikku SMK 1 pun misalnya mampu melahirkan sebuah karya yang berbasis digital, sehingga layanan-layanan itu menjadi lebih efisien, layanan lebih cepat dan akuntabel, dan produktivitas lebih tinggi. Halo, selamat siang Ibu Lismayati. Ini mantan, ini bukan mantan, ini guru saya dulu nih, guru matematika. Bu, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dengan moderator. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Wah, ini materinya sebenarnya waktunya masih tersisa banyak, tapi kayaknya cukup banget ya, sangat bermanfaat sekali tadi Pak Muhammad ini sudah menjelaskan peran komunitas akademik dalam pendidikan era digital ya. Mau tetap bersama kami Pak Muhammad, nanti di akhir sesi mudah-mudahan ada pertanyaan buat Pak Muhammad ya, dan berkenan juga untuk bisa menjawab.
Baik, ini peserta yang lain mesti semangat ya tentunya. Saya mungkin sedikit info lagi buat teman-teman semuanya. Silakan bisa memberikan pertanyaan mulai saat ini juga dengan formatnya pertanyaan underscore nama, underscore nomor handphone, dan juga underscore email. Boleh ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Nanti kalau misalnya dari pertanyaan yang menarik, Anda akan mendapatkan pulsa sebesar 50.000. Dan tidak hanya itu, ada juga kuis nih. Bagi para peserta di sini yang ikut keseruan acara ini dengan cara memposting keseruan ini di IG feed Anda ya. Jangan lupa dengan hashtagnya Makin Cakep Digital, dan juga hashtag yang kedua Siberkreasi, dan yang terakhir ada Litdikal 1032. Jangan lupa untuk follow dan juga mention di Siberkreasi. Nanti Anda kalau kita lihat, kita seleksi siapakah yang bisa memposting lebih menarik, kita akan kasih hadiah juga. Nah, kita akan lanjut lagi dengan materi selanjutnya. Di sini dari KOL kita, Digital Skills Positif Kreatif Aman di Internet, yang akan disampaikan oleh Ibu DRG Queen Analisa. Sudah bersiapkah dengan materinya, Ibu Queen? Ya, sudah. Sudah siap ya? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Queen Analisa, dokter gigi, domisili saya di Surabaya, dan juga sebagai konten kreator edukasi ya di TikTok. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang positif, kreatif, dan aman di internet. Nah, sebelumnya saat ini penggunaan internet di dunia itu dapat kita ketahui bahwa di dunia ini sekitar 6 jam 54 menit itu orang-orang menggunakan. Dan di Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-8 di dunia yang menghabiskan waktu terbanyak untuk menggunakan internet. Gitu. Dan sosial media yang digunakan itu umumnya menggunakan handphone ya, seperti yang kita ketahui, yaitu sekitar 168,5 juta. Dan total jumlah pengguna media sosial sendiri ada 170 juta. Jadi banyak banget. Terus untuk di Indonesia sendiri, media sosial yang paling banyak digunakan itu yang pertama adalah YouTube, yaitu sekitar 93,8%, kemudian disusul WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, kemudian Facebook Messenger, Line, kemudian LinkedIn, lalu ada TikTok. Dan TikTok ini berkembang sangat pesat dari tahun lalu. Tahun lalu itu masih di peringkat 12, dan sekarang sudah menjadi naik. Nah, sebelumnya manfaat internet ini sebenarnya banyak sekali. Yang pertama ada komunikasi menjadi lebih cepat gitu ya. Wawasan dan pengetahuan, kemudian ada e-commerce, online shop seperti itu. Kemudian hiburan, kemudahan dalam mencari informasi. Nah, dampak internet sendiri ini ada positif dan ada negatifnya juga. Yang positifnya seperti mempercepat dan memudahkan arus informasi dan data, membantu pelajar dalam mengerjakan tugas, membangun self-learning seseorang dengan melihat dan membaca berbagai tutorial di internet, kemudian menambah pengetahuan dan juga wawasan, memudahkan kegiatan kampanye atau promosi, kemudahan mendapat hiburan dan pengisi waktu luang, kemudian mempererat relasi dan juga pertemanan melalui media sosial, membantu menggerakkan roda bisnis dan juga ekonomi melalui e-commerce, lalu memudahkan proses pekerjaan manusia, menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang baru, dan lain-lain. Tapi juga ada dampak negatif dari internet, seperti adanya potensi kecanduan internet, penggunaan waktu yang tidak produktif, potensi tindak kejahatan melalui internet seperti cybercrime, atau seperti penipuan, kemudian adanya konten yang tidak pantas dan berbahaya bagi anak di bawah umur,
mudahnya muncul informasi dan berita bohong atau hoax, meningkatnya risiko provokasi antar golongan, kemudian meningkatnya isu-isu SARA yang menyebabkan perpecahan masyarakat, lalu adanya maraknya aksi cyberbullying, kemudian ada tergerusnya budaya asli lokal karena proses globalisasi melalui internet. Nah, sehingga kita harus benar-benar positif dalam menggunakan internet. Nah, tahu nggak sih kalau Indonesia itu ternyata adalah menjadi negara dengan kasus cyberbullying terbesar nomor 1 di dunia, yang berdasar penelitian APJII itu 49% dari 5.900 responden pernah mengalami pembulian di internet. Nah, terus apa sih faktor yang menyebabkan adanya budaya kebencian di internet ini? Nah, yang pertama itu ada anonimitas, kemudian ketidaknampakan, kemudian minimnya otoritas dan tidak bertemu secara langsung, sehingga pelaku pembulian itu merasa dia, wah aku nggak kelihatan nih, pasti aku aman gitu. Dan untuk jenis-jenis dari kekerasan di ranah online sendiri itu ada doxing, yaitu mempublikasikan data personal orang lain yang bertujuan untuk pemerasan. Ada cyber stalking, kemudian yang berujung pada penguntitan di dunia nyata. Lalu ada revenge porn yang bertujuan untuk mengeksploitasi seksual. Dan hasil survei terhadap anak-anak dan orang tua itu ada 16 anak lebih takut ditindas online daripada offline, kemudian 50% anak merasa takut ditindas baik secara nyata maupun virtual, kemudian 4% anak-anak mengaku ditindas secara online, dan 7 dari 10 kasus berakibat traumatis. Nah, kemudian kita juga harus kreatif dalam menggunakan internet. Nah, secara umum sendiri pengertian kreatif adalah kemampuan yang ada pada individu atau kelompok yang memungkinkan untuk melakukan terobosan atau pendekatan. Dan arti kreatif juga didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Nah, menurut Kemkominfo, 5 perilaku kreatif berinternet itu yang pertama ada menaruh konten yang bermanfaat, sopan santun, tidak menjelekkan orang, tidak membuli, tidak berkata tidak sebenarnya atau menyebarkan hoax, tidak membahayakan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, membuat konten positif yang memiliki nilai manfaat bagi orang lain melalui kegiatan online mereka. Kemudian memanfaatkan internet dan aplikasi untuk melakukan hal yang produktif dan menghasilkan. Lalu mencari informasi dan berpartisipasi dalam lomba dan inkubator bisnis digital. Lalu menciptakan ekosistem digital yang produktif sebagai wadah dan pengembangan daya cipta dan kreasi. Internet yang kreatif ini ada banyak. Yang pertama, memudahkan orang-orang untuk berkreasi. Misalnya, setelah melihat tutorial dari YouTube, DIY gitu, kemudian dia mempraktekkan bagaimana sih caranya, jadi dia bisa berkreasi. Kemudian lebih mudah membedakan berita hoax dan berita benar. Jadi sebelum kita men-share kembali berita yang kita dapat, lebih baik kita memvalidasi dulu infonya dengan internet ini karena lebih mudah gitu. Kemudian ladang mencari penghasilan seperti berjualan online atau seperti yang anak muda lakukan sekarang, memanfaatkan sosmednya sebagai media untuk endorse dan lain-lain. Kemudian memudahkan orang-orang untuk mengekspresikan hobi atau bakatnya seperti yang senang menyanyi bisa direkam kemudian dipost di YouTube atau di media sosial yang lain. Kemudian dapat juga digunakan sebagai sarana edukasi yang menarik dan tidak membosankan. Nah, ini yang saya gunakan, yaitu selama pandemi ini karena di kedokteran gigi sendiri kita was-was dengan adanya COVID-19 ya, sehingga kita mengurangi aktivitas praktek dan hanya kita melakukan perawatan tertentu saja, sehingga saya sendiri merasa sangat tidak
optimal dalam memberikan pelayanan pada pasien. Sehingga saya berpikir bagaimana supaya waktu saya tetap produktif dan saya bisa mengedukasi masyarakat. Kemudian saya berpikir untuk mengedukasi masyarakat ini melalui TikTok. Dan di TikTok ini dulu memang awalnya seperti wah alay ini pakai TikTok gitu ya. Cuman setelah sekarang ini setelah saya lihat-lihat gitu, ternyata banyak sekali hal-hal positif yang dapat kita dapatkan dari TikTok, banyak edukasi, banyak info dan berita seperti itu. Nah, ini adalah akun TikTok saya dan di sini saya share salah satu contoh video edukasi saya. Ya, itu salah satu dari video edukasi saya di TikTok. Dan dari situ saya juga melihat jangan enak kan kita tuh. Masyarakat itu ternyata banyak yang belum gigi ya. Jadi saya juga kaget ternyata komennya itu masih banyak banget yang tanya, dok kalau gigi berlubang harus diapain, gigi saya goyang harus diapain gitu. Padahal yang menurut saya pertanyaan seperti itu sangat sangat awam dan saya merasa itu kayaknya masyarakat udah tahu deh kalau gigi bolong harus ditambal gitu. Ternyata masyarakat belum tahu gitu. Jadi saya memutuskan untuk Kami ini mendengarnya Pander tuh. dari TikTok sendiri karena dan orang-orang itu tertarik begitu. Kemudian tips dari saya agar positif, kreatif, dan aman dengan internet. Yang pertama, gunakan internet untuk mengakses hal yang positif. Kemudian hapus malware, pop-up, atau iklan yang tidak diinginkan, validasi link yang mencurigakan, lalu waspadai orang asing. Kemudian periksa pengaturan privasi, berpikir matang sebelum posting, lalu buat password yang kuat dari sosmed tersebut supaya tidak dihack. Kemudian jaga kerahasiaan pribadi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian hati-hati terhadap berita palsu dan saring dulu sebelum sharing kembali. Lalu tahu cara memblokir atau melaporkan konten yang dianggap tidak pantas. Dan yang terakhir adalah kenali saat kapan harus istirahat supaya kita tidak kecanduan dengan internet sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Queen tadi yang sudah menjelaskan tentunya positif, kreatif, aman di internet ya. Ada beberapa poin tadi di sana yang sudah dianjurkan begitu ya. Dimana kita sekali lagi kalau bisa mengakses konten-konten yang positif saja lah ya. Dan kalau misalnya kita mau posting sesuatu perlu disaring dulu baru di-sharing. Lalu juga kalau mau mencerna sebuah informasi harus melakukan validasi terlebih dahulu. Dr. Queen tetap bersama kami ya, karena nanti masih ada sesi tanya jawab dan satu materi lagi yang akan kita dengarkan untuk seluruh peserta di sini. Ini terkait digital ethics, basic knowledge dan rules usaha online yang akan disampaikan oleh Bapak Safrizal Pahlevi Eskom MCS. Sudah siap dengan materinya Bapak? Sudah Mbak. Iya, baik. Dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Safrizal Pahlevi, salah satu guru di SMK Negeri 1 Sampit. Mungkin para peserta di sini kebanyakan siswa ya, siswa SMK Negeri 1 Sampit. Tapi hari ini Bapak tidak akan mengajarkan materi pelajaran sekolah. Yang Bapak bahas hari ini adalah tentang bagaimana memulai bisnis online. Sebentar Bapak share screen dulu.
Kelihatan ya? Ya, kelihatan Bapak? Oke, siap. Hari ini saya akan berbicara tentang basic knowledge dan rule usaha online. Sebenarnya memang ada ketertarikan sendiri setahun terakhir tentang bagaimana membangun usaha online. Kebetulan 1 tahun terakhir itu saya sendiri punya semacam kursus online lah untuk belajar usaha online. Itu saya buat sebenarnya intinya untuk mengedukasi masyarakat Kotim khususnya supaya orang-orang Kalimantan Tengah pun bisa melakukan usaha online. Oke, ada beberapa materi nanti yang saya sampaikan, ada 4 poin. Yang pertama tentang bisnis online itu sendiri, tentang fakta bisnis online. Kemudian bagaimana model-model bisnis online yang bisa diterapkan. Kemudian sistem jualan bisnis online itu seperti apa sih, apa saja misalnya. Dan terakhir nanti tentang tahapan membangun bisnis online mulai dari awal lah. Oke, kita masuk tentang bisnis online. Pengertiannya menurut Pak Yudi Wicaksono, beliau pemerhati digital juga. Menurut beliau adalah bisnis online itu aktivitas jual beli dalam jaringan dengan memanfaatkan fitur belanja online seperti marketplace, sosial media, hingga toko online sendiri. Jadi bisnis online itu sebenarnya prinsipnya sama dengan offline, cuman karena dia di-online-kan menggunakan media internet. Kemudian untuk fakta bisnis online, tadi sebenarnya sudah panjang lebar untuk oleh Dr. Gigi Queen ya, yang menyampaikan tentang fakta bisnis online, ada manfaat dan segala macamnya. Jadi mungkin ini saya cepat saja untuk fakta bisnis online. Yang pertama, modal relatif kecil. Jadi bukan berarti tanpa modal ya. Jadi jangan sampai kita berpikiran ketika mau buat usaha online, oh kita usaha online aja misalnya, karena modalnya tanpa modal misalnya. Padahal enggak. Relatif kecil itu berarti kita masih menggunakan modal sebenarnya. Minimal kuota internet. Nggak mungkin kita jualan tapi internetnya nggak ada misalnya. Oke, yang kemudian yang kedua adalah mudah dilakukan. Mudah dilakukan itu karena semua orang itu bisa berbisnis online. Jadi buat adik-adik di sini misalnya, kemudian teman-teman yang lain yang memang ingin berbisnis online, itu sebenarnya bisa dilakukan karena melakukannya dengan mudah, semua bisa. Mulai dari pelajar lah, mahasiswa lah, ibu rumah tangga, orang tua, itu juga bisa sebenarnya. Makanya itu disebut mudah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah biaya operasional yang lebih efisien. Karena kalau bisnis online itu memang yang kita perlukan sebenarnya apa-apa yang kita perlukan untuk membangun bisnis online itu sendiri. Beda halnya kalau kita melakukan bisnis offline misalnya. Bisnis offline aja kalau kita nggak punya tempat, kita pasti sewa tempat. Kemudian kita bisa bayar listrik di sana, kemudian gaji pegawai di sana misalnya. Belum lagi modal-modal yang lainnya. Itu memang lebih besar. Tapi kalau di bisnis online itu nggak sebesar itu. Semua biayanya itu bisa lebih efisien. Kemudian konsumennya luas karena dia tidak terbatas tempat dan wilayah sebenarnya. Jadi bisa saja saya jualan di Kalimantan sini, yang beli Dr. Queen di Surabaya sana misalnya, itu juga bisa, atau yang lainnya. Kemudian bisnis online itu tidak terikat waktu. Karena ketika kita mengonlinekan usaha kita taruh di marketplace misalnya, ya taruh di sana, kapanpun orang mau belanja ya silahkan, mau beli jam 12 malam ya juga nggak apa-apa, beli jam 1 ya nggak apa-apa. Beda halnya kalau kita offline, masa kita buka sampai jam 12 malam misalnya, itu kan nggak mungkin. Nah kemudian pemasarannya bisa lebih mudah, promosinya itu lebih mudah, karena dengan menggunakan media sosial kita sendiri pun kita sudah bisa promosi. Misalnya kita punya Facebook, kita bisa promosi, kita punya Instagram, kita bisa promosi, atau mungkin yang tadi di-share tentang TikTok, kita bisa promosi di sana. Jadi sebenarnya promosinya itu lebih mudah dan murah sebenarnya.
Oke, saya masuk ke materi berikutnya tentang model bisnis online. Model bisnis online itu ada 4 poin yang memang bisa diterapkan. Yang pertama adalah business to business. Jadi business to business itu bagaimana model bisnis kita itu memberikan jualannya itu untuk perusahaan misalnya. Itu business to business. Jadi misalnya di business to business ada MBIS misalnya, mereka menyediakan alat-alat elektronik apapun misalnya yang digunakan oleh perusahaan. Jadi dia komunikasinya, bisnisnya itu mengarah ke perusahaan, pengadaan barang-barang di perusahaan, itu B2B namanya. Kemudian yang kedua adalah B2C, business to consumer. Nah ini business to business tadi. Kemudian ini business to consumer, itu bisnis yang sistemnya itu kita jual langsung ke konsumer. Nah, misalnya contohnya itu Lazada, Blibli, Shopee. Nah, itu mereka membuat bisnis langsung ke konsumer. Jadi kita bisa langsung memilih di marketplace, kemudian kita beli barang yang mana misalnya itu langsung ke kita, langsung ke konsumer. Itu B2C namanya. Kemudian yang ketiga adalah C2C, consumer to consumer. Jadi konsumer itu juga bisa jualan sebenarnya langsung ke konsumer yang lain. Contoh realnya itu seperti kita di marketplace-nya Facebook misalnya. Itu kan kita tinggal taruh barang kita di sana, kemudian kita jual motor misalnya, orang-orang teman-teman kita di Facebook ngelihat bahwa kita jual motor di sana misalnya. Itu namanya consumer to consumer. Jadi tanpa lewat perusahaan, tanpa lewat mana misalnya, itu langsung langsung menuju ke konsumer. Selanjutnya yang terakhir adalah consumer to business. Jadi model bisnis yang mana konsumen itu menjual produk atau jasanya kepada perusahaan. Jadi contoh, misalnya saya, kemudian atau yang lainnya, teman-teman yang lain itu bisa jualan langsung ke perusahaan. Saya punya skill tentang desain misalnya. Saya tinggal tawarkan saja skill saya itu ke perusahaan. Nah, nanti perusahaan merekrut saya misalnya untuk mengerjakan proyek tertentu misalnya. Kalau contoh realnya itu adalah di Upwork dan freelancer. Jadi kalau Bapak Ibu ketik itu di Google nanti muncul. Jadi Bapak Ibu mau jualan jasa apa misalnya di sana, punya keahlian apa di sana, itu bisa. Itu namanya consumer to business. Jadi ada 4 model bisnis yang bisa diterapkan di dunia online. Jadi oke, selanjutnya adalah sistem jualan online. Jadi tadi modelnya, sekarang sistem jualannya. Nah, jadi istilah-istilah di jualan online itu ada yang namanya first hand, jadi tangan pertama. First hand ini artinya online shop yang memasarkan barangnya dengan harga tangan pertama. Jadi saya itu dapat harga dari produsen langsung misalnya. Dia yang menyediakan barang langsung ke saya, kemudian saya yang jualan. Nah, itu first hand namanya, jadi harganya juga first hand. Kemudian ada istilahnya lagi reseller. Misalnya reseller itu adalah online shop yang membeli barang dari produsen kemudian dijual kembali dengan harga yang tentunya sudah dinaikkan. Jadi ada barang yang saya beli, kemudian saya stok di tempat saya, kemudian saya jual kembali dengan harga saya yang baru misalnya. Nah, itu reseller namanya. Nah, kemudian ada lagi istilahnya dropship. Dropship itu adalah online shop yang dia itu nggak punya produk apa-apa, kemudian dia cuman semua stok barang juga ditaruh di tempat yang ngasih dropship itu, dia cuman mencari pembeli, kemudian nanti ketika ada yang beli, dia tinggal mesan ke dropship, kemudian dropship nanti mengirimkan langsung ke pembelinya. Nah itu, jadi sistemnya seperti itu. Jadi kemudian yang terakhir adalah just tip. Sekarang mulai marak yang namanya just tip, jasa titip. Jadi misalnya kalau di tempat kita itu nggak ada barang apa, misalnya kita bisa carikan barang itu dengan meminta tambahan jasa titip itu tadi. Misalnya kalau di Sampit ini susah sekali nyari pizza misalnya, karena di sini memang nggak ada pizza. Kemudian bisa saja kita kita ada orang-orang yang membeli, kemudian nanti kita ngasih jasa titip namanya. Nah, sistem penjualan ini yang memang harus dipahami sebenarnya. Jadi kita itu nanti seperti apa bisnis online kita. Saran saya memang ketika kita memang tidak punya
modal, kemudian kita baru pertama kali bermain bisnis online, saran saya ikut saja reseller atau dropship. Jadi kita lebih aman sebenarnya dibandingkan kita punya barang sendiri dan kita nggak tahu kualitas barang kita, kemudian kita jual. Nah itu lebih riskan biasanya. Nah kemudian tahapan awal bisnis online. Saya masuk ke poin intinya dari bisnis online ini, tahapan awal bisnis online, yaitu nanti kita ada 6 langkah yang kemudian dari 6 langkah itu harapannya sudah bisa menggambarkan awal mulai merintis bisnis online sampai itu bisa menghasilkan. Tapi sebelum masuk ke tahapan awal bisnis online, ada satu lagi hal yang penting menurut saya, itu yang namanya mindset pebisnis sebenarnya. Jadi sebelum kita memulai suatu bisnis, itu penting sekali menanamkan mindset ini, keyakinan ini, pikiran ini, supaya ketika nanti perjalanan bisnis kita nemuin masalah atau kendala apa misalnya, itu mindset inilah sebenarnya yang menghandle semangat itu. Nah jadi di awal saya menampilkan ini, mindset pebisnis ini yang paling penting, karena salah satu motivator juga namanya Tony Robbins itu pernah berkata, kesuksesan bisnis itu 80% ditentukan oleh mindsetnya dan 20%-nya adalah strategi atau sistem bisnisnya. Jadi cuma 20% saja sebenarnya strategi kita di lapangan, tapi 80% itu adalah mental kita, pikiran kita untuk memulai bisnis online. Yang pertama adalah niat kecil, energi kecil. Itu ketika kita mulai membuka bisnis online, ketika niat kita cuman untuk diri sendiri misalnya, yakinlah bahwa itu kecil. Beda halnya ketika orang punya niat untuk orang tuanya misalnya. Itu pasti beda dengan orang yang niatnya untuk diri sendiri. Kemudian niat untuk orang banyak misalnya, itu pasti beda dengan niat untuk keluarga misalnya. Jadi semakin kecil niatnya, itu energi pengusaha pun saya yakinin itu juga kecil jadinya. Jadi semakin besar niat kita untuk memulai usaha, niat kita buat apa, percayalah itu juga nanti yang memberikan kita energi besar. Kalau energinya sudah besar, tinggal nunggu waktu, saya yakin bisnisnya juga akan besar. Nah itu yang poin pertama. Kemudian mindset kedua adalah jualan itu sebenarnya bantu masalah orang lain. Saya cerita jualan bisnis online ya. Jualan itu bantu masalah orang lain. Jadi jangan pernah berpikir jualan itu sesuatu, kadang anak-anak sekarang itu berpikirnya, gengsi ya jualan, masa jualan gitu. Oh misalnya terlalu dipandang rendah untuk si penjual. Padahal sebenarnya jualan itu kan membantu masalah orang lain. Contoh gini, ada orang bermasalah tentang makanan misalnya, kemudian ada yang menyediakan makanan. Bermasalah tentang pakaian, ada yang menyediakan pakaian. Ada yang ingin terlihat trendy misalnya, kemudian ada fashion yang memang dibuat trendy. Semuanya sebenarnya untuk menyelesaikan masalah orang lain. Jadi sebenarnya penjual, pengusaha itu berpikirnya awalnya mindsetnya harus seperti ini, bahwa jualan itu saya itu bantu masalah orang lain, menyelesaikan masalah orang lain. Dan saya yakin ketika berpikirnya seperti itu, ya nggak ada lagi gengsi tentang masalah jualan. Oke, selanjutnya di bisnis online itu paling penting sebenarnya mulai dulu bangun yang namanya kepercayaan calon pembeli. Karena bisnis online itu kan kita nggak ketemu dengan si penjualnya, kemudian kita nggak tahu tempatnya di mana, kemudian posisinya di mana, itu kita nggak tahu. Jadi ketika proses tidak tahu itu, sebenarnya pembeli itu ingin sekali mereka memiliki kepercayaan. Karena ketika mereka sudah percaya dengan si penjualnya, saya yakin transaksi itu pasti gampang. Karena si pembeli yakin, oh saya pernah beli di sana, orangnya bagus, misalnya gini misalnya, kualitas barangnya bagus dan segala macam. Jadi tanpa interaksi itu jualan di bisnis online itu mungkin susah sekali untuk menjadi transaksi, karena yang dibangun itu adalah kepercayaan. Jadi itu poin penting di bisnis online. Bangunlah dulu kepercayaan untuk calon pembeli, baru kita berpikir transaksinya. Yang terakhir, mindset terakhir adalah gagal sama dengan belajar. Gagal sama dengan belajar. Kadang kita berpikir gini,
ketika seseorang itu gagal, dia orang lain malah beranggapan bahwa oh ternyata dia nggak bisa misalnya. Dan banyak pebisnis pemula ketika dia memulai sesuatu itu biasanya takut duluan, takut gagal, was-was nanti kalau gagal seperti apa ya misalnya. Kemudian ketika dijalanin usahanya ternyata dia gagal, wah dia langsung berkeyakinan bahwa oh saya memang nggak bisa jualannya, oh memang saya gagal, saya nggak ada bakat di bisnis online misalnya. Itu karena berpikirnya gagal itu sesuatu yang membuat dia langsung down misalnya. Tapi ketika mindsetnya kita tanamkan seperti ini bahwa sebenarnya gagal itu nggak ada, yang ada itu cuma proses belajar. Jadi bukan berarti kita mulai sesuatu kemudian nanti nggak sesuai harapan, jangan beranggapan bahwa kalian nggak ada bakat, bukan. Tapi belajarlah bahwa ketika kalian gagal, apa yang bisa dipelajari dari kegagalan itu sebenarnya. Jadi ke depannya pasti jauh lebih baik karena kita sudah belajar. Nah, jadi tanamkan 4 mindset ini sebelum kalian memulai bisnis online. Oke, saya langsung masuk ke materi tahapan memulai bisnis online. Yang pertama adalah ada istilahnya di dunia online itu niche market namanya. Niche market itu jadi kalian itu sebenarnya cari pasar dulu. Niche market itu artinya pasar yang spesifik. Jadi pilih satu niche yang menurut kalian potensial. Jadi niche itu sendiri artinya adalah pasar yang spesifik. Semakin spesifik, semakin baguslah pasar itu. Jadi kalian itu kalau nyari mau jualan online, cari dulu pasarnya. Ini pasarnya siapa kira-kiranya yang mau kita sasar. Setelah temu pasarnya, baru nyari produknya. Sebenarnya seperti itu langkah awal memulai bisnis online. Bisnis itu sebenarnya bukan tentang berapa banyak produk yang kalian jual, kalian tawarkan, tapi sebenarnya bisnis itu tentang siapa pasarnya sebenarnya. Jadi pasarnya itu yang disasar sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita itu fokus ke banyak pasar, biasanya kita nggak fokus jadinya. Jadi di awal ketika kalian mau memulai bisnis online, sebenarnya sasar dulu pasar yang spesifik. Semakin spesifik, semakin bagus sebenarnya. Nah, kemudian di sini tentukan satu niche market yang menurut Anda potensial, lalu berusaha untuk menyediakan semua kebutuhan niche tersebut. Jadi cari dulu pasarnya apa, kemudian baru berpikir menyediakan produknya apa untuk memenuhi pasar itu. Nah, jadi bukan produk dulu yang kalian pikirkan, tapi pasar dulu sebenarnya. Jangan sampai kalian bikin produk, kemudian pasarnya nggak ada. Ngapain juga coba? Kan nggak ini. Nah, kemudian saya ambil contoh di sini, niche muslimah misalnya. Pilih satu jenis market dan sediakan produk market yang itu dibutuhkan, niche muslimah. Jadi bisa saja ketika niche-nya muslimah, berarti kita lagi jualan hijab nih, jualan hijab. Kemudian setelah jualan hijab, baru jualan gamis misalnya. Itu satu niche namanya. Jadi hijab, gamis, dan lain-lain itu satu niche. Nah, jualannya itu spesifik seperti itu. Jangan beda-beda. Jangan niche-nya niche muslim misalnya. Nah, itu kan banyak sekali ada sekian ini katanya. Tapi kalau kalian niche-nya nyasarnya cuma muslimah, ya berarti orang-orang yang perempuan misalnya. Kemudian jenis namanya apa. Nah, itu. Kemudian contoh lagi misalnya. Di sini ada niche produk custom misalnya. Sebenarnya di atas ini ada produk custom. Kemudian diturunkan lagi. Biasa kan menurunkan rundown-nya itu. Kemudian setelah itu ketemu. Saya mau produk custom tentang casing HP misalnya. Nah, ini juga masih umum sebenarnya. Di rundown lagi, turunkan ke bawah. Casing HP buat anak remaja misalnya. Nah, anak remaja turunkan lagi, dia suka apa misalnya. Oh, ternyata dia suka superhero. Berarti kita cari casing HP superhero. Nah, superhero kan ada banyak sekali sebenarnya. Nah, rundown lagi ke bawah, superhero-nya adalah Superman. Nah, jadi sebenarnya ketika kalian memulai bisnis online, buatlah spesifik mungkin, sedetail mungkin. Karena nanti berhubungan dengan apa yang kalian tawarkan itu mudah. Jadi kalian nanti desain casing yang berhubungan dengan Superman. Kemudian nanti menyediakan apa yang berhubungan dengan Superman. Itu lebih mudah sebenarnya dibandingkan kalian ngerjakan banyak sekali niche. Nah, jadi saran saya ketika memulai bisnis online,
buatlah niche market serinci mungkin, sedetail mungkin. Oke, poin kedua adalah produk. Produk itu pilihlah yang punya dampak yang bisa dirasakan langsung oleh pembelinya. Pada dasarnya, produk itu adalah iklan terbaik. Jadi gini, ketika kita membuat produk atau kita nyari produk yang mau kita tawarkan, itu kalau produknya bagus, itu akan jadi iklan terbaik. Iklan terbaik itu jadi gini, dia bisa menjadi magnet tersendiri untuk menarik orang supaya bisa beli produk itu, karena kualitas produknya bagus. Jadi kalau kalian menawarkan produk langsing misalnya, berarti ya orang bisa langsing dengan meminum itu misalnya. Kemudian menawarkan pemutih, ya yang pakai jadi putih jadinya. Jangan pernah berpikiran nyari produk yang penting laku dulu lah misalnya, laku dulu walaupun hasilnya jelek misalnya. Itu kalau bisa jangan sampai pernah terpikir seperti itu, karena kita bisnis itu kan inginnya berkesinambungan banyak nanti sampai ke depannya misalnya. Pilihlah Baik, produk yang Pak Syafrizal, mohon Oke. izin waktu Anda terbatas, boleh dipercepat? Oke, ya, siap. Oke, itu kemudian produk itu penting, ya, tapi dampaknya yang lebih penting. Cari produk yang di atas rata-rata. Oke, bukan terakhir. Selanjutnya adalah tentang traffic. Traffic ini juga penting. Mungkin ini istilah saja yang bisa dipahami. Traffic itu lalu lintas pengunjung yang mendatangi bisnis online kita. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya repeat order. Usahakan penjual itu bisa melakukan repeat order supaya pembeli itu bisa berkali-kali membeli di tempat kita, di bisnis online kita. Kemudian yang selanjutnya adalah multiple stream. Jadi sekarang kan ada banyak media sebenarnya, ada TikTok dan segala macamnya untuk media promosi. Itu gunakan semua media itu, gunakan lebih dari satu media. Platformnya juga lebih dari satu media, bisa jualan di Instagram, Facebook dan segala macamnya. Kemudian promosinya di mana. Nah, itu penting. Terakhir adalah konsisten. Jadi kalau di dunia internet, dunia online itu yang paling penting sebenarnya adalah konsisten, kemudian persisten. Konsisten itu adalah melakukan sesuatu secara terus-menerus. Jangan ketika kita bikin konten hari ini, bulan depan baru bikin konten lagi misalnya. Kemudian persisten itu kita gigih dan tekun untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Jadi ketika kita niatnya mau bikin usaha untuk banyak orang, ya sudah, selesaikan itu. Terakhir, kesimpulan dari saya, model bisnis untuk pemula, saya sarankan adalah menggunakan B2C, business to consumer. Kemudian sistem jualannya, gunakanlah dropship atau reseller, karena kita anggap saja kita belum berani membuat produk baru. Kemudian mindset itu tadi penting, niat kecil, energi kecil, jualan itu sama dengan bantu masalah orang lain, no trust, no transaction, gagal itu sama dengan belajar. Kemudian tahapan bagaimana membangun bisnis online. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir ada kata-kata bijak, andai ilmu itu dapat dilukiskan, saya dia akan lebih indah dari matahari, rembulan, bintang, dan langit. Jadi untuk adik-adik semua, terus belajar, terus mencari ilmu sebanyak-banyaknya supaya kita sama-sama bisa bertumbuh. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Syafrizal. Wah, materinya sangat lengkap nih ya. Ini juga izin kayaknya ada beberapa murid-muridnya yang turut bergabung ya Pak Syafrizal ya? Iya, betul sekali. Waduh, luar biasa nih. Murid-muridnya sangat standby sekali untuk mendengarkan materi dari Pak Guru ya. Baik, saya akan buka sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Baik, saya akan mulai bacakan di sini untuk Pak Billy. Yang pertama di sini pertanyaannya, namun di beberapa keluarga ada anak yang jauh lebih paham mengenai internet dibandingkan dengan orang tuanya, Pak. Lalu upaya apa yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk memastikan bahwa anaknya tidak menyalahgunakan internet? Terima kasih. Silakan, boleh Pak Billy dijawab? Ini wajar banget ya teman-teman dan mungkin yang mungkin pertanyaan dari teman-teman SMK ya, teman-teman murid ya. Ini wajar banget bahwa orang tua kita itu memang lahir itu belum dalam keadaan belum ada internet. Sementara teman-teman berbeda, teman-teman lahir sudah ada internet. Makanya teman-teman itu lahir udah native internetnya. Nah,
wajar banget kalau orang tua memang ada hambatan untuk belajar. Nah, ini titik bagus banget untuk diskusi nih sama orang tua gitu. Pak, Bu, tadi itu saya belajar ini loh sama Bapak Ibu guru gitu. Bapak Ibunya meskipun belum atraktif, belum apaan sih belajar apa, dipaksa terus-menerus supaya bisa melek internet. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan memang merasa bahwa wah, orang tua saya nggak terlalu bisa mengawasi saya, berarti saya seenaknya dong. Oh, tidak seperti itu Ferguson gitu kan. Jadi itu justru menjadi potensi buat teman-teman mengajari lebih banyak lagi orang tua, tidak hanya orang tua teman-teman juga, tapi mungkin orang tua teman-teman yang lain, tetangga, kanan kiri dan sebagainya, karena memang itu tantangan ke depan orang tua. Itu tantangan ke depan generasi sebelum kita. Makanya kita harus menjadi generasi yang melek digital dengan ikutin acaranya Siberkreasi dan dari Kominfo. Gitu Mas Santi. Oke, terima kasih banyak Pak Billy. Iya, sepertinya memang banyak contoh kasus seperti itu ya. Mungkin para orang tua dulu yang lebih gaptek mungkin tentang teknologi, pada akhirnya anaknya yang lebih sekarang lebih cakap teknologi begitu ya. Ini aslinya malah justru ngajarin orang tuanya, tapi bukan berarti orang tua tidak melek digital ya. Ini jadi ajang atau momen untuk kita bisa berdiskusi bersama orang tua. Luar biasa. Baik, pertanyaan selanjutnya saya berlanjut untuk Pak Syiphlunur. Di sini yang pertanyaannya, bagaimana jika ada faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program gerakan literasi sekolah? Apa yang harus dilakukan ya? Sekali lagi saya bacakan lagi. Bagaimana jika ada faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program gerakan literasi sekolah? Apa yang harus dilakukan ya? Berkenan untuk menjawab, Pak Syiphlunur? Ya, oke. Jadi yang dimaksudkan faktor penghambat dalam gerakan literasi sekolah ya, kalau menurut saya sih faktor penghambat yang paling utama dalam gerakan literasi digital ini adalah blank spot. Di Kabupaten Kota Waringin Timur ini masih banyak memang titik-titik yang blank spot. Dan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden tadi, bahwa pada tahun berapa tadi? Pada kedepannya semua desa itu harus bisa mengakses internet. Ini sebenarnya faktor utama. Nah, oleh karena itu solusinya apa? Sekarang ada alat-alat yang disediakan itu secara portable. Saya pernah kunjungan ke sebuah desa di Penyaguan, desa di Pulau Hanaut. Itu yang menurut orang sana itu banyak buaya kan di desa itu. Dan listrik pun di desa itu, saya pernah nginap 1 minggu, sampai 3 hari berturut-turut itu mati, Mbak. Nah, nanti 1 minggu itu pasti ada mati lah listrik itu. Nah, di sana ada teman saya itu bikin solusinya apa? Pakai modem, dinaikkan ke atas pohon kelapa, pakai apa ini? Kayak sejenis besi gitu, saya kurang paham itu. Master lo dua. Mungkin Hukum ya. Tak pengen kada muka anu je lah. Pak Syiphlunur? Halo. Ya, mohon maaf ada gangguan teknis. Mohon untuk seluruh peserta bisa memute mikrofonnya. Kita akan mendengarkan ini penjelasan dari Pak Syiphlunur. Boleh dilanjutkan, Pak? Ya, faktor utamanya itu pastinya adalah blank spot. Makanya kata saya tadi, kawan saya itu kemarin bikin sebuah alat portable itu pakai baterai, dinaikkan ke atas pohon kelapa itu bisa mengakses internet. Dan saya mencoba itu bisa diakses menggunakan Telkomsel itu 4G. Nah, itu solusinya. Kalau faktor penghambat yang lain itu hampir-hampir minim. Mungkin kalau anak-anak terlalu overtime lah, pengen mengakses internet dimatikan oleh orang tuanya. Mungkin karena masalah waktu. Tapi kalau faktor utama hambatan itu hanyalah blank spot. Dan itu memang solusi yang harus dihadirkan secara kreatif oleh masyarakat sekitar, atau dengan faktor yang lebih tersier lagi, bantuan pemerintah dengan menghadirkan tower-tower internet yang ada di desa-desa itu.
Ya itu saja Mbak. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Syiklun Nur. Mungkin pemerataan infrastruktur sekali lagi ya terkait akses internet ya yang tadi Pak Jokowi janjikan di tahun 2022 katanya masuk desa nih. Kita tunggu saja nih. Sepertinya mudah-mudahan terrealisasi karena memang visi misi beliau ini di periode kepemimpinannya yang kedua ini adalah percepatan transformasi digital begitu. Semoga menjawab tadi ini dari Wita. Ya, witata80gmail.com ya. Baik, saya lanjutkan lagi di sini ada pertanyaan dari Rifki yang bertanya kepada Dr. Queen ya. Mau sebelumnya mengenai TikTok sebagai salah satu sarana edukasi digital katanya. Tapi faktanya yang saya lihat sendiri berbanding terbalik ya. Dan bagaimana cara mengedukasi orang-orang yang sudah kecanduan joget di TikTok? Mohon penjelasannya Ibu. Oke, jadi kalau untuk apa ya, tentang fakta yang TikTok itu terbanyak yang joget-joget, memang dari awal munculnya TikTok itu sendiri memang platform untuk buat joget-joget untuk senang-senang gitu. Lebih entertain ya? Kedepannya untuk hiburan gitu kan. Nah, dari celah ini maka kita sendiri yang harus bisa untuk menyaring gitu apa sih yang mau kita lihat gitu. Jadi di fitur TikTok ini ada juga kalau misalnya kita nggak suka bisa langsung scroll aja, atau bisa pakai pilihan opsi tidak tertarik dengan konten ini. Jadi konten-konten yang tidak kita sukai itu nggak akan muncul lagi gitu, dan bisa juga dilakukan pemblokiran gitu. Jadi intinya ada di diri kita sendiri gitu, dimulai dari diri kita sendiri, gimana kita memproteksi diri kita sendiri supaya kita bisa bermain internet dengan positif dan enggak menghabiskan waktu luang kita itu untuk hal-hal yang kurang produktif gitu ya. Gitu. Dan untuk bagaimana cara mengedukasi orang-orang yang sudah kecanduan joget-joget di TikTok, itu pun ya kita sendiri tidak ada hak buat melarang yang lain gitu kan Mbak. Jadi ya itu kalau misal dari kita sendiri dimulai, kita nggak nonton nih yang joget-joget gitu, akhirnya kan view juga pasti turun, dan itu kan pasti ada introspeksi dari si konten kreator, kenapa nih kok turun gitu. Mungkin joget-joget ini sudah tidak menarik gitu, sehingga bisa membuat konten yang lebih bermanfaat bagi yang lain kayak gitu. Jadi intinya ada di diri kita sendiri, dimulai dari kita sendiri, gimana kita menyaring apa yang ingin kita lihat supaya waktu kita bermanfaat gitu. Baik. Ada lagi tambahannya Ibu? Cukup itu ya. Semoga menjawab tadi pertanyaan dari Mas Rifki yang mengatakan katanya kalau di TikTok ini lebih banyak konten hiburan ya. Memang mungkin platform tersebut diperuntukkan untuk itu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mengeduket ya, karena banyak sekali sekarang dari pengguna TikTok pun memanfaatkan untuk bisa mengedukasi. Salah satunya mungkin dari Dr. Queen ini sendiri ya. Baik, satu penanya lagi di sini untuk Pak Sahrizal yang pertanyaannya ini dari Mbak Winda Fitriani, mengatakan saya ingin bertanya kepada Pak Sahrizal bagaimana cara kita mengatasi jika ada penipuan dalam berjualan online yang barangnya sudah dikirim ke alamat palsu dan kita sebagai penjual rugi. Itu saja yang ingin ditanyakan. Silakan penjelasannya Bapak. Pak Safrizal? Bisa mendengar suara saya? Bisa diulangi Mbak pertanyaan, ada gangguan. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Ini dari Mbak Winda yang mengatakan kalau misalnya mengatasi penipuan, kalau kita belanja online terus ternyata alamatnya ini sudah dikirim ke alamat palsu, kita sebagai penjual itu rugi. Seperti apa Pak ini penanggulangannya, atau mungkin ada solusi terbaiknya? Untuk hal seperti itu sebenarnya kan ketika bisnis online kita memang ada sistem yang namanya
ketika barang itu diterima di sana berarti ada sistem COD namanya. Kemudian ada istilahnya itu kalau kita jualan juga sebenarnya kan harus melampirkan bukti transfer dulu baru barangnya kita kirim. Jadi jangan sampai penjual ngirim barang orang yang belum transfer uangnya misalnya. Nah, itu kemungkinan akan jadi seperti itu. Kemudian kalau tim COD sebenarnya itu juga oleh kurir-kurir itu kan sudah dihandle sebenarnya. Jadi ketika kita ngirim lewat kurir tertentu misalnya mereka juga menggunakan sistem COD. Jadi itu lebih aman menurut saya. Jadi nanti ketika kurir itu mengirimkan dia langsung meminta bayaran untuk COD itu tadi. Jadi jangan sampai kita karena saking senangnya dapat pembeli misalnya kita kirim barang orangnya belum mengirim uang misalnya. Itu juga mungkin itu juga. Baik. Mungkin bisa menjawab ya untuk penanya terakhir tadi penjelasan dari Pak Safrizal yang memberikan solusi sepertinya untuk sistem paymentnya cash on delivery aja ya, COD saja ketika barang datang dan penerimanya benar, dilakukan transaksi pembayaran dan uang itu akhirnya masuk kepada penjual ya. Mungkin itu solusinya. Sudah di akhir tidak terasa. Baik, mungkin saya sedikit mereview semua penjelasan tadi dari para narsum begitu ya. Di sini banyak sekali penjelasan-penjelasan yang bermanfaat untuk kita tadi. Pak Billy, peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak, di mana sekali lagi orang tua itu sangat berperan besar dalam edukasi kepada anak ketika di rumah, apalagi sekarang melalui kecanggihan teknologi ini ya. Jadi harus benar-benar harus difilter apa yang disaksikan, ditonton oleh anak-anak kita di rumah ya. Dan Pak Muhammad mengatakan peran komunitas akademi dalam pendidikan era digital itu banyak sekali peran-perannya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Queen tadi. Positif, kreatif, aman di internet. Dianjurkan melakukan kegiatan positif kreatif dalam berinternet. Jadi boleh ditangkal yang berita-berita hoax, terus lalu ketika mengupload atau ya mengunggah sesuatu itu harus lebih banyak saring terlebih dahulu begitu ya sebelum di-sharing. Mungkin konten-konten yang sensitif tidak perlu untuk di-sharingkan. Dan juga Pak Safrizal tadi basic knowledge dan rules usaha online tadi luar biasa, slide-nya banyak sekali, jadi sangat-sangat lengkap ya. Modal katanya kalau misalnya bisnis online itu memang semua butuh modal walaupun modalnya kecil begitu ya. Dan adapun manfaat yang bisa kita dapatkan, benefit ketika kita berjualan online itu pemesanan lebih mudah ketimbang kita harus belanja keluar, belanja konvensional begitu ya, ke mall, ke pasar, itu mungkin lebih banyak menyita waktu, lebih banyak juga mungkin ada tambahan biaya lain untuk suatu barang tersebut. Jadi bisa dikatakan tadi kalau kata Pak Syafrizal ini pemesanan lebih mudah dan lebih murah, lebih harga terjangkau ya. Terima kasih kepada para narasumber. Kita boleh tepuk tangan dulu dong kepada para narasumber. Kita tutup webinar kali ini dengan berfoto bersama. Boleh diaktifkan kamera videonya seluruhnya, saya boleh pantau di sini. Sekali lagi saya mohon kesediaannya untuk bisa mengaktifkan seluruh kamera videonya. Kita berfoto bersama ya. Kita abadikan saja momen luar biasa ini walaupun kita bertatap wajah secara virtual, tapi boleh sekali lagi diabadikan. Dan siapa tahu mungkin Anda ikutan kuis dari kami nih untuk post di Instagram Anda dengan caption yang menarik dan juga tadi hashtag-hashtag yang saya berikan untuk bisa mendapatkan hadiah menarik ya. Kembali saya ajak semuanya nih belum lengkap nih, belum pasang wajahnya sekarang. Ada atas nama Eli di sini sudah terpasang. Yang lainnya, baik, sudah ya, sudah cukup ya. 4 foto kali ini, 4 pose. Berikan pose yang terbaik ya. Kita senyum terlebih dahulu. Ya, menghadap ke kamera. 3, 2, dan 1. Oke, boleh ganti gaya. 3, 2, dan 1. Oke, 2 gaya terakhir. 3, 2, dan 1. Ada gaya lucu lainnya nggak ya? Seperti ini, gaya Korea? Boleh ya? 3, 2, dan
1. Wow, terima kasih banyak sekali lagi untuk seluruh para narasumber, seluruh partisipan. Mudah-mudahan dari webinar kita kali ini kita bisa turut mensukseskan visi dari Presiden Joko Widodo di periode kedua ya, untuk percepatan transformasi digital atau program literasi Digital Nation yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih cakap dalam menggunakan teknologi dan media digital di tingkat dasar, madya, dan mahir, juga tidak melupakan juga kelas literasi digital untuk masyarakat yang inklusif. Akhir kata, saya Cynthia Jam sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Saya pamit undur diri, kita berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu
isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkan